Pemirsa, Anda kembali di Top News. 10 hari setelah kematian Sutrimo Karumga, tersangka kasus korupsi dan TPPU Febri Adriansyah, belum juga diketahui apakah kematiannya wajar atau tidak wajar. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap riwayat komunikasi Sutrimo sebelum meninggal. Haruskah dilakukan ekshumasi? Berikut ulasan dalam Top Review. Warga Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah mengikuti dengan sesama kasus kematian Sutrimo, kepala rumah tangga tersangka kasus korupsi dan TPPU Febri Adriansyah. Maklum, Sutrimo memang berasal dari Desa Ulahar tersebut. Salah seorang warga menyebut selama ini Sutrimo jarang pulang, namun sebelum kematiannya, Sutrimo sempat pulang ke rumah beberapa hari, kemudian kembali ke Jakarta dan ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik. Pak, itu kan gini Pak. Pak Sutrimo kan sebelum meninggal itu kan sempat pulang Pak. Ya. Itu benar Pak? Ya benar. Benar ya. Katanya 2 hari di rumah, langsung berangkat lagi dari Selasa. Setelah pulang itu meninggal? Langsung meninggal, ya ditanya itu betul. Dari keterangan kepolisian pada Rabu malam 22 Juli 2026, Sutrimo diketahui masih hidup dan sempat berinteraksi dengan seorang saksi di depan klinik Morden. Namun kurang dari 14 jam kemudian, tepatnya pada Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, di titik halaman klinik pula, tubuh Sutrimo ditemukan tergeletak tak sadarkan diri. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu Saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik Modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa Saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Publik secara umum menaruh kecurigaan bahwa kematian Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang menimpa bosnya Febri Adriansyah. Saat ini saya sedang berada di depan klinik Morden yang berlokasi di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan bisa saya gambarkan sedikit bahwa untuk kondisi dari klinik Morden saat ini, yakni dari depan interior seperti plafon-plafon saat ini sudah rubuh dan juga ada beberapa sampah dan juga daun-daunan yang berserakan di tempat ini dan menandakan bahwa klinik ini memang sudah tidak berfungsi dari sejak adanya COVID-19 yang melanda Indonesia saat itu. Dan berdasarkan informasi yang telah kami terima saat ditemukan Sutrimo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, yakni dengan kondisi yang sudah tidak wajar di mana mulutnya berbusa. Setelah ditemukan dengan kondisi yang tidak wajar yakni dengan mulut berbusa, Sutrimo dibawa oleh 4 orang lainnya menggunakan ambulans dari depan klinik Morden ini ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang ada di Jakarta Selatan. Dan saat ini kami coba akan mengajak para pemirsa Metro TV untuk bersama menelusuri jejak Sutrimo yang dibawa dari depan klinik Morden ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Menurut mantan Jamintel Kejagung Jan Samuel, kematian Sutrimo bukan merupakan cipta kondisi, karena sebelumnya Sutrimo sudah dalam kondisi sakit. Cipta kondisi, saya tanya. Kebetulan saya berkomunikasi dengan mereka, itu sebenarnya memang sudah sakit. Dia punya penyakit, dan dilalanya jaga rumah kosong, kemudian karena situasinya memburuk, telepon minta bantuan ambulans, karena kita kan punya rumah sakit. Sekarang Kejaksaan Agung memiliki fasilitas rumah sakit, ada yang menggunakan fasilitas ambulans kita, sehingga terciptalah kondisi itu. Ambulans kejaksaan? Ambulans kejaksaan mengantar sampai di lokasi. Timbullah pertanyaan, siapa yang sakit dari kejaksaan? Nah inilah tentunya
kalau sampai keluarga pun ikhlas menyatakan, kita bisa melihat, oh ini situasi yang cocok loh. Kasus kematian Soetrimo saat ini masih dalam proses penyelidikan intensif oleh Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya yang dinilai misterius. Tim penyelidik melakukan digital forensik terhadap ponsel milik Soetrimo guna memeriksa riwayat komunikasi atau pesan terakhir sebelum ia meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV dari klinik Morden, serta meminta rekaman CCTV dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk merekonstruksi kronologi kejadian di lokasi. Tim gabungan bersama Puslap 4 Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Kendati demikian, polisi mengakui kondisi TKP sempat tidak steril karena banyaknya orang yang berlalu lalang sebelum garis polisi dipasang. Sorotan publik ini tertuju pada lamanya penentuan apakah kematian Soetrimo wajar atau tidak. Sebab dihitung sejak kematiannya pada 23 Juli hingga saat ini sudah 10 hari. Dalam perspektif investigasi kriminal dan kedokteran forensik, waktu 10 hari belum terungkapnya penyebab pasti kematian Soetrimo masih bisa dikatakan wajar secara prosedural, namun dinilai tidak wajar oleh publik karena banyaknya kejanggalan di luar medis. Pemeriksaan toksikologi dan histopatologi sampel organ untuk mendeteksi racun atau zat kimia biasanya memakan waktu 2 hingga 4 minggu di Puslap 4. Hal lain yang menyulitkan adalah tidak adanya autopsi awal. Jenazah Soetrimo langsung dibawa ke Banyumas dan dimakamkan tanpa otopsi bedah atau permintaan keluarga. Tanpa otopsi, polisi hanya bergantung pada jejak digital, yaitu HP dan CCTV. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menyita dan membongkar data elektronik pada ponsel pribadi milik almarhum Soetrimo. Tim digital forensik berfokus melacak riwayat panggilan telepon dan isi pesan singkat atau obrolan chat yang dikirim maupun diterima korban beberapa jam sebelum kolaps. Polisi mengusut siapa saja pihak terakhir berkomunikasi dengan korban, terutama untuk mendalami informasi dari kerabat bahwa korban sempat merasa tertekan atau ketakutan. Mengenai substansi isi ponsel, Polda Metro Jaya belum bisa membagikan ke publik demi menjaga kerahasiaan penyelidikan dan strategi pembuktian. Sementara itu, untuk membedah jasad yang sudah dikubur atau ekshumasi, polisi harus melewati prosedur birokrasi dan koordinasi dengan keluarga yang saat ini masih dipertimbangkan. Yang pasti hingga saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan status resmi apakah kematian Soetrimo akan dikategorikan sebagai kematian wajar atau tidak wajar. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa tujuan dari seluruh rangkaian penyelidikan yang sedang berjalan justru dilakukan untuk mencari jawaban dan pembuktian ilmiah atas status wajar atau tidaknya kematian tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.